Halo, nama saya Patudin. Saya dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan proses bisnis dalam pengembangan web. Yang pertama itu ada proses bisnis dalam pengembangan web. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan. Yang ketiga ada perencanaan. Yang keempat ada desain. Yang kelima pengembangan. Yang keenam pengujian. Yang ketujuh peluncuran. Yang kedelapan pemeliharaan, yaitu yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ini ada proses bisnis dalam pengembangan web. Merupakan proses yang melibatkan berbagai langkah yang struktur untuk menciptakan sebuah situs web yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna maupun bisnis. Proses ini melibatkan tim multidisiplin termasuk desainer, pengembangan, manajer proyek, dan pemilik bisnis. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa situs web tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mencapai tujuan strategis perusahaan. Dalam agenda ini, kita akan mengulas setiap langkah yang diperlukan dalam proses pengembangan web, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemeliharaan, untuk memberikan panduan yang komprehensif. Langkah pertama, memahami proses bisnis yang mendasarinya. Misalnya, jika Anda memiliki bisnis pakaian dan ingin membuat situs web, langkah ini mencakup analisis menyeluruh tantangan bagaimana bisnis tersebut berjalan, siapa pelanggan target Anda, dan apa yang ingin Anda capai melalui kehadiran online. Contohnya, saya ingin menciptakan toko online yang mempermudah pelanggan memberikan pakaian dengan nyaman, sambil meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem yang mendukung pengolahan inventaris dan pelacakan penjual. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, saya perlu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis secara mendalam. Sebagai contoh, dari sisi pengguna, kebutuhan mereka meliputi navigasi yang mudah di situs web, deskripsi produk yang jelas, dan pengalaman checkout yang lancar. Dari sisi bisnis ini, kebutuhan saya mencakup sistem backend yang dapat mengelola data produk, laporan penjual, dan integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, atau transfer bank. Proses ini biasanya melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan survei pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya ada perencanaan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya membuat perencanaan yang rinci. Misalnya, saya bisa menentukan bahwa pengembangan situs web akan memakan waktu 3 bulan dengan jadwal yang terstruktur. Tim proyek kemudian dibagi berdasarkan peran, seperti desainer yang akan menangani elemen visual dan developer yang akan fokus pada sisi teknis seperti coding dan pengintegrasian API. Selain itu, saya akan memutuskan teknologi apa yang akan digunakan, misalnya React untuk frontend, Node.js untuk backend, dan MongoDB untuk manajemen database. Yaitu ada desain. Proses desain ini dimulai dengan pembuatan wireframe yang menggambarkan tata letak dasar untuk halaman utama, halaman katalog, halaman detail produk, dan proses checkout. Setelah itu, desainer membuat mockup menggunakan warna, font, dan elemen visual yang lain sesuai dengan branding bisnis saya. Selanjutnya ada prototip interaktif, dibuat untuk menguji pengalaman pengguna dan memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan pengguna sebelum masuk ke tahap pengembangan. Itu ada pengembangan. Tahap ini melibatkan pengkodean penuh dari situs web saya. Tim frontend akan fokus pada pengembangan antarmuka pengguna berdasarkan desain yang sudah dibuat. Sementara tim backend akan membuat API dan logika bisnis untuk mendukung fungsi situs web seperti menyimpan data produk dan memproses transaksi. Dalam contoh ini, semua data seperti katalog, produk, pengguna, dan pesanan akan disimpan di database MongoDB, dan backend akan diintegrasikan dengan
layanan pembayaran online untuk memastikan proses checkout berjalan dengan mulus. Yaitu ada peluncuran. Setelah semua penguji selesai dan situs web siap digunakan, langkah selanjutnya peluncuran. Misalnya, saya akan menyiapkan hosting di platform seperti AWS atau Google Cloud dan menghubungkan domain bisnis saya seperti www.mpakai. Peluncuran soft launch dapat dilakukan secara terbatas untuk tim internal atau sekelompok kecil pelanggan mengidentifikasi masalah yang mungkin belum ditemukan selama penguji. Setelah semua siap, peluncuran publik dilakukan dengan kampanye pemasaran untuk memperkenalkan situs web baru kepada pelanggan. Yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah langkah penting untuk memastikan situs web saya relevan dan berfungsi dengan baik. Contohnya, tim saya perlu secara berkala memperbarui katalog produk dengan koleksi baru, menangani laporan bug yang dilaporkan oleh pengguna, dan mengoptimalkan kinerja situs berdasarkan analitik. Pemeliharaan yang baik akan memastikan pengalaman pengguna tetap positif, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yaitu kita terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini dengan mengikuti proses pengembangan web yang sistematis, bisnis Anda dapat meluncurkan sebuah situs web yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional dan efisien. Sebagai contoh, sebuah situs web toko pakaian yang berhasil dirancang dan dioptimalkan dengan baik dapat meningkatkan penjualan online hingga 30% dalam 3 bulan pertama, sekaligus memperkuat citra merek di mata pelanggan. Mungkin presentasi kali ini cukup dari sampai sini saja untuk presentasi proses bisnis dalam pengembangan web.